Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir terkoreksi sebesar 3,44% dengan total crypto market cap sebesar 2,8 triliun US dollars. Dan bisa kita lihat orang-orang cenderung panik ya. Di social media cukup panik, di grup juga ada yang lumayan panik, banyak yang udah kepikiran mau cut loss dan lain-lain. Tapi gue mau ingatkan guys, ini hanya 3%, 3,44%. Ya, ini dunia cryptocurrency guys. Dunia cryptocurrency itu volatile. Jauh lebih volatile dibandingkan dengan saham in general ya. Ada juga saham yang volatile, tapi kecenderungannya cryptocurrency market cenderung lebih volatile. Dan seperti yang gue bilang, bergerak 10% ke atas maupun 10% ke bawah dalam 24 jam itu sangat normal untuk dunia cryptocurrency. Jadi, jangan panik. Ayo kita lihat lagi ke charts-nya. Nah, kalau kita lihat sekarang pertama Bitcoin nih. Bitcoin minus 3%-an. Dan Ethereum sekitar 2,3%. Binance 3,23%. Dan seterusnya. Mungkin yang rada sedikit enak nih Cardano ya. 6,1%. XRP juga terkoreksi. Polkadot lumayan terbesar koreksinya ya. Ya salah satu yang terbesar. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar ketarik BTC, tapi kita tahu hari ini ada ini ya, Parachain Slot Auction. Dan buat kalian lihat, nggak kena $40 ya, sesuai dengan kurang lebih prediksi. Bukan prediksi lah, analisa gue kemarin ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih ke beritanya dulu. Kenapa nih secara fundamentalnya ada drop di dalam markets? Lagi-lagi biang keroknya China ya, lagi-lagi Evergrande. Sekarang dia gagal bayar kupon obligasi dan resikonya kegagalan untuk membayar akan mengakibatkan default oleh perusahaan atau gagal bayar, which is really bad ya kalau sampai pilot ya, karena kita tahu Evergrande adalah salah satu perusahaan, bukan salah satu ya, kalau di China itu terbesar di China, perusahaan real estate terbesar di China. Dan kita tahu GDP China, setahu gua sekitar 20% itu di real estate, which is really over leverage dan really bad kalau sampai Evergrande gagal bayar ya. Kita masuk ke beritanya. Evergrande, pengembang paling berhutang di dunia. Oke. Ya, telah tersandung dari tenggang waktu dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut karena bergulat dengan kewajiban lebih dari 300 miliar US dollars ya. Dan 19 miliar di antaranya adalah obligasi pasar internasional. Nah, jadi buat yang bertanya-tanya, kenapa? Ini kan di Cina doang, kenapa kita kena ya? Ini jawabannya, 19 miliar itu obligasi di pasar internasional. Dan kalau kita mau lihat, S&P 500 pun turun. Lalu apalagi? Dow Jones turun, semua turun. Karena kenapa? Kita sudah hidup dalam era globalisasi. Satu krisis di negara lain akan berdampak juga terhadap kita. Ya, jadi ya ini dia gitu loh. Ini dia salah satu penyebab fundamentalnya. Nah, mungkin pertanyaan loh, kenapa kripto lebih besar? Ya, seperti yang gue bilang, kripto itu risk on. Orang menganggap kripto ini sebagai investasi yang masih lebih high risk. Makanya yang lebih high risk akan terkena dampak lebih awal, seperti itu. Lalu selanjutnya, kegagalan untuk membayar akan mengakibatkan default oleh perusahaan dan memicu ketentuan cross default untuk obligasi dolar Evergrande lainnya ya. Seperti yang kalian tahu, Evergrande ini nggak hanya ya, ini jadi bisa dibilang seperti holding company. Di dalam Evergrande itu ada Evergrande perusahaan-perusahaan anaknya lah, seperti itu. Nah, kalau sampai yang pusatnya default, ini akan cross default sampai ke anak-anaknya juga. Nah, serta itu akan memperburuk krisis utang yang membayangi ekonomi China ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ya kita lihat ya, Fed saja sudah sampai ngomong ya, ini bisa membebani ekonomi global gitu. Kenapa? Ya coba kita bahas lagi ya. Jadi, the Fed, Bank Sentral AS, mewanti-wanti pemerintah China terhadap dampak domino gagal bayar Evergrande dan perusahaan properti lainnya di negeri tirai bambu terhadap ekonomi global termasuk Amerika Serikat. Dalam laporan 2 tahunannya, stabilitas keuangan, The Fed secara khusus menyoroti krisis keuangan Evergrande. Gitu ya. Dan kalau kita lihat, kemampuan keuangan Evergrande memicu kekhawatiran dampak dominonya sejak September kemarin. Usai keluar peringatan Evergrande berpotensi gagal membayar hutangnya yang melebihi 300 miliar US dollars. Dan tidak hanya Evergrande, beberapa pengembang China lainnya pun juga dalam masalah keuangan seperti Fantasia Holding Group dan Modern Land. Jadi seperti yang ini ya, bukan hanya Evergrande saja tapi keseluruhan
ekonomi China sedang memburuk karena terlalu over leverage di dalam properti mereka. Itu dan otomatis kalau rajanya aja goyang, apalagi yang lebih kecil-kecilnya seperti Fantasia Holding Group dan Modern Land. Gitu. Jadi ya efek contagion ini bisa berbahaya sekali ya. Lalu selanjutnya juga sebagai informasi, Evergrande merupakan salah satu pengembang real estate terbesar di China. Perusahaan adalah bagian dari daftar Global 500 alias salah satu perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Jadi ya pantas saja sekarang gonjang ganjing gitu ya. Dan kembali lagi, para futures trader yang over leverage hancur ya dalam 1 jam ini sekitar 3,76 juta US dollars hilang, terlikuidasi. Ya ini sampai namanya lucu ya. 1 hour rack, 4 hour rack, 12 hour rack dan 24 hour rack ya. Dalam 24 jam 683 juta US dollars hangus dalam likuidasi ya. Dan dalam 24 jam terakhir 171.000 traders terlikuidasi. Jadi intinya apa? Gue ingatkan lagi buat kalian yang masih TA-nya belepotan, money manajemennya jelek, tinggalkanlah bermain futures. Andaikan lu mau bermain futures nih ya, belum terlalu bisa, cobalah dengan uang kecil. Jangan lu masukin uang besar berharap lu akan kaya dalam sehari. Gitu ya, karena itu dia mangsa paling empuk dari para dari para markets ya, bukan cuma kripto tapi keseluruhan markets. Tapi kripto ini karena sangat mudah untuk sangat mudah untuk bisa di tradingkan gitu ya. Jadi ya ini salah satu yang paling accessible buat orang-orang yang mungkin masih awam gitu. Ya sayangnya kripto volatile, udah volatile, gampang masuknya buat orang-orang mencoba gitu dibandingkan saham. Ya kalau berapa banyak sih dari kalian yang trading futures saham? Jarang kan gitu ya. Lebih sulit masuknya, barrier of entry lebih tinggi. Di kripto sangat gampang. Dan ya ujung-ujungnya inilah akhirnya yang terjadi. Orang-orang get wrecked ya. Sejam aja terlikuidasi 3,7 juta US dollars. Dan yang paling besar terlikuidasi di mana? Di Bitcoin. Yang kedua di Chainlink. Ketiga nih LRC gue nggak tahu apa. Terus ini XRP ya, ternyata cukup banyak yang terlalu optimis dengan XRP juga ya. Lalu Shiba, wah lumayan besar juga, 1 juta US dollars dan seterusnya. Dan kalau kita lihat rata-rata orang terlalu optimis. 66% dari keseluruhan itu terlikuidasi karena mereka posisi long ya, atau long itu intinya mereka ingin market naik gitu ya. Ya itu dia, makanya kita tidak terlalu boleh terlalu optimis gitu terhadap apapun juga. Kita harus selalu melihat probabilitasnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sekalian juga reminder buat kalian yang mungkin gatel nih karena ngelihat orang-orang yang mungkin, asik ya ngelihat orang yang main futures untungnya bisa ratusan persen, wah ada yang sampai ribuan persen. Yes, tapi kalau sampai mereka tidak menggunakan TA yang baik, tidak menggunakan money management yang baik, tidak menggunakan stop loss, ya mereka akan menjadi statistik saja di sini. Jadi orang-orang yang wrecked. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin atau lebih tepatnya ke teknikalnya Bitcoin ya. Dimana kemarin di akhirnya turun juga ke 65.000. Awalnya gue pikir gila ini ya Bitcoin apa mau cuma di sini doang nih. Gue pikir cuma kepantul di 66.000. Ternyata nope. Dia kembali lagi ke 65.000 bahkan sekarang sedang di bawah dari situ ya. Jadi buat kalian yang buy limit dari sini sekarang sedang dalam posisi minus tapi tipis-tipis ya. Tapi good news-nya kita bisa lihat bahwa 50% atau ya Fibonacci retracement yang 50%-nya nggak tembus. Ya, itu menjadi support sekarang. Kita lihat di sini ya. Dimana sekarang dia tadi sempat nge-wick ke dalam sini, tapi tetap hold as support. Jadi sebenarnya kalian boleh aja kalau mau tambah posisi Bitcoin kalian di daerah 63 ribuan lah, 63.450. Kurang lebih seperti itu buat Bitcoin. Dan baik lagi, ini juga ada confluence dengan MA50 ya di 4 hourly. Jadi harusnya sih quite okay ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin kalau yang sudah di 65.000 sudah dapat harga di situ ya sudah bagus. Mungkin aja nggak sampai ke sini lagi, langsung ke atas lagi. Tapi siap-siap juga andaikan sampai turun lagi. Ingat ada dari sini MA50 di 4 hourly chart plus ada confluence juga dengan 50% ya, 50% di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan jangan kaget ini adalah Fibonacci ya, tapi gue cuma pakai 2 saja. Karena kalau pakai semuanya gue cenderung pusing ngelihatnya dan ujung-ujungnya malah gue jadi chart gue terlalu berantakan, jadi gue pilih 2 saja yang paling menurut gue paling
vital, yaitu di 50% dan di sini di 618 ya. Tapi buat kalian yang ingin lebih banyak sih boleh aja, tapi kalau gue pribadi gue prefer pakai 2 poin ini saja karena itu yang paling sering bereaksi dan yang paling kuat menurut gue ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya Cardano, di mana kita bisa lihat dengan jelas Cardano tertahan oleh support Fibo di sini ya. Tepatnya di daerah ya 2 dolar 80 something cent ya. Di mana ini adalah support Fibo seperti warnanya ya, seperti biasa. Itu dari mana? Itu swing low dari sini ke swing high di daerah sini. Mungkin kurang sedikit naik dikit ya. Kita ubah sedikit naik dikit. Oke, panjang dikit, ini turun sedikit. Oke, yes, jadi ya pas banget. Ya, jadi ini membuktikan lagi bahwa it's not random lines ya, it's technical analysis gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat gimana nih, beli di mana? Pertanyaan paling klasik kan, beli di mana bang? Sebenarnya buat kalian yang gue bilang kemarin ya, kemungkinan ngikutin udah pasang buy limit dari sini ya, yaitu di sekitar 2 dolar lebih 13 sen, 14 sen. Which is ya sekarang sedang posisi minus tipis. Tapi it's okay, nggak terlalu jauh dengan daerah sini juga. Jadi untuk kalian yang ingin beli sekarang nih, dalam posisi sekarang gimana? Bisa aja dalam paling cepat itu di 4 hourly chart, yaitu kita lihat apabila dia berhasil tembus MA 200 di 4 hourly chart. Tentunya tembusnya ya bukan cuma wick ya, tapi close di atas dari MA 200. Ya. Itu bisa jadi salah satu buying opportunity buat kalian di Cardano. Jadi kurang lebih overall Cardano is doing okay, I guess. Not that bad, walaupun ini bikin sedikit sport jantung ya. Kalau kalian masih bangun sih ini subuh-subuh. Ya semoga kalian nggak bangun waktu ngeliat ini ya. Jadi cuma taunya ketahan aja. Jadi PR Cardano adalah jangan tembus daerah support Fibo ini, pertahankan dan kembali lagi di daily di atas MA50, tentunya itu penting juga. Dan PR yang lebih pendeknya lagi adalah close di atas MA200 ya. Close-nya bullish ya, tentunya di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan kita masuk ke Phantom, di mana ini cukup banyak yang panik ya Phantom karena dia tembus MA20 dan dia nge-wick sampai ke 2 dolar 33 sen. Nah, kenapa berhenti di sini? Ya, karena ada Bollinger Band juga dan selain dari itu ini adalah previous high dia gitu ya. Seperti yang gue bilang, previous all time high dari satu aset cenderung bisa menjadi support yang cukup kuat untuk aset tersebut. Gitu. Nah, sekarang kalau yang panik nih ya, kemungkinan jangan-jangan beli waktu lagi ngepam ke sini nih. Karena kalau gua ngomong si FTM ya, terakhir buat nge-average harga kan sekitar seginian nih, 2 dolar 60-an. Jadi kemungkinan besar harusnya nggak panik ya kalau dari situ. Tapi ya baik lagi. Makanya gua selalu lebih suka untuk beli aset saat dia undervalued. Gua bahas Phantom itu saat di sini, saat dia lagi ngendet di sini gitu. Phantom punya peluang yang luar biasa secara fundamentalnya. Tapi seringkali apa? Seringkali orang tuh sukanya saat ngepam gitu loh. Bukan saat dia konsolidasi atau sedang posisi akumulasi gitu lah. Makanya itu dia kenapa yang kaya makin kaya karena yang kaya nggak beli di resisten, yang kaya beli di support gitu ya. Nah jadi gimana nih untuk Phantom selanjutnya ya? Untuk Phantom kita lihat bahwa 50% Fibo-nya still quite okay. Ya, dibilang oke sih enggak juga ya. Kita lihat di sini ya. Jadi dia ketembus technically 50% dia di sini. Tapi ya baik lagi, 50% ini nggak berarti lu pasti mati kalau ketembus gitu ya. Karena ya lu harus kasih ruangan lah buat dia. Gitu. Nah, ya, makanya gue kasih juga yang poin kedua yaitu 0,618 gitu. Jadi 50% sama 0,618 atau 61% ya, sekitar 62% lah kalau kita bulatin. Kenapa? Supaya nggak terlalu deterministik lah gitu kesannya ya. Nah, jadi andaikan sampai dia tembus juga dari sini atau tembus dari 2 dolar 50 sen, nah itu siap-siap akan menjenguk daerah 2 dolar lebih 33 sen gitu. Jadi kalau kalian nggak siap ya silahkan saja keluar market. Gitu. Tapi kalau kalian cuma sampai situ ya sudah ya oke. Gitu ya. Jadi ini reminder lagi buat kalian jangan pakai uang panas mau di spot apalagi futures gitu ya, jangan pakai uang panas gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan overall ya gue masih quite bullish ya untuk Phantom for the long run ya, for the long run. Dan ingat satu lagi, kalau secara statistically speaking ini double top gitu ya. Jadi ada aja kemungkinan dia naik lagi dulu
kepantul 20 dan boom turun lagi ke daerah ya bagusnya sih 50 dan lanjut lagi ke atas, tapi siap-siap juga ada kemungkinan bisa sampai ke $2.33. Kalau nggak siap dengan resiko itu ya silahkan keluar market. Kalau gua sih santai-santai aja. Kenapa? Wong beli dari sini kok, beli dari daerah sini ya tenang aja kalau gua ya. Makanya beli saat waktu lagi akumulasi. Dan selanjutnya Matic ya, di mana kita bisa lihat Matic kembali lagi turun dari daerah resisten Fibo ya. Jadi kenapa masih gua kasih merah? Karena dia belum berhasil nembus atasnya ya. Jadi saat dia masih main-main di daerah sini, ini tetap dihitung sebagai resisten. Dan terbukti ternyata boom turun ke bawah ya. Nah, sekarang pertanyaannya Matic nih. Matic gimana sih masa depannya? Kalau menurut gua, Matic still one of the best layer 2 untuk Ethereum ya. Jadi otomatis si Matic ini akan secara nggak langsung terbawa juga dengan harga Ethereum. Itu in theory seperti itu ya. Ya otomatis nggak percis lah ya. Kalau percis gila aja gitu kan serem banget. Jadi sekarang pertanyaannya seperti biasa, beli di mana bro gitu kan? Ya kalau beli di mana bro, kalau secara lu mau konservatif ya tunggu sampai terpantul di EMA 50. Kebetulan nih nanti kayaknya akan confluence dengan si Bollinger Band juga, which is biasanya pretty good gitu ya. Tapi buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli di 4 hourly chartnya itu di MA200 di sini ya. Jadi kalau di daily di MA50 ya, MA50 bukan 200 sorry. MA20 yang warna biru ini yang sekarang ada di $1 lebih 51 sen. Nah, buat kalian yang lebih agresif, bisa saja beli di pantulan MA200 di 4 hourly chart, yaitu ada di $1 lebih 65 sen. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Matic. Dan overall, kalau secara overall ya, fundamentalnya I think Matic is still doing good ya. Tapi ya ini, seperti yang gue bilang kan, ini tuh resisten yang biasanya cukup menyebalkan. Cukup menyebalkan dan ya seringkali terpantul mundur lagi ke bawah gitu loh. Ya, kalau gue ngelihatnya sih dengan fundamental Matic, ya ini peluang untuk kita buy the dip. Tapi buat kalian yang mungkin gak yakin dengan project Matic, ya jangan buy the dip gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan overall, ya justru ini mungkin bisa jadi peluang bagus buat kita meng-average down harga si Matic kita ya. Dan selanjutnya masuk ke Solana, di mana Solana ya sayang sekali ya, gue lupa update buy limit gue ya. Kemarin masih di $216. Gue lupa masukin ke yang sekarang 218. Jadi ini reminder buat kalian untuk selalu buka charts gitu ya. Kenapa? Karena ya MA tuh bergerak gitu ya, dia nggak statis. Jadi kalau kalian yang pasang buy limit kemarin di 216 dolar, ya kagak kena gitu ya. Nah, tapi jangan panik dulu, jangan FOMO sekarang beli dulu gitu ya. Kita balik lagi lihat ke charts ya. Menurut gua mungkin nggak sampai ke 20 lagi gitu. Dapat nggak 20 lagi? Menurut gua sih masih mungkin ya. Karena kenapa? Kita lihat secara weekly dia masih cukup jauh walaupun sudah menekat ya, lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Sekarang overextensionnya itu sebesar, sebentar nggak keklik. Kita lihat ya, sekarang sebesar 92% ya, still quite big. Tapi ya lebih mending, kemarin 150-an paling gila ya waktu itu. Jadi menurut gue pribadi masih ada kemungkinan besar Solana akan kembali lagi sungkem ke MA20 di daily ya. Tapi baik lagi buat kalian yang lebih agresif ya. Karena secara historically speaking, bagi kalian yang agresif di Solana malah cuan kemarin-kemarin ya. Jadi bisa saja kalian beli apabila Solana ini bukan terpantul, nembus dari MA50 dan 20, which is ya minimal di daerah sini ya, berarti di $246. Tapi masuknya ke agresif, karena kenapa ya? Coba aja sendiri ya, kita lihat di weekly. Sekarang kalau ke harga segitu, kita lihat ya, kalau ke harga segitu 246 ya, sekitar aja lah. Nah, berarti kalau kalian buy di situ, kalian bisa drawdown sebesar 106%. Kalau siap, silahkan, monggo. Kalau nggak siap, ya jangan. Mendingan tunggu sampai minimal ya mantul lagi di MA20. Itu walaupun nggak tahu ya, gue ada sedikit feeling dia kayaknya ada kemungkinan bisa tembus 20. Tapi ya baik lagi nggak tahu ya, masih probabilitas. Amannya sih, lu ya average lah, waktu mantul di 20 lu average, andaikan turun lagi ya sudah siap-siap beli lagi di MA50 di daily. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya technical analysis ini bukan dukun pribadi lu. Ya, seperti yang gue udah sering ngomong berkali-kali. Kita ngomongin probabilitas gitu ya. Bisa nggak mantulnya di 20? Bisa.
Bisa nggak cuma dia nembus di sini langsung naik lagi ke atas? Bisa. Tapi ya tinggal kita lihat mana probabilitas yang lebih besarnya. Kalau menurut gua, kemungkinan besar yang paling make sense adalah dia kena dulu 20 lagi di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Ya, dan kita bisa lihat kalau buat kalian yang sudah nonton video gua kemarin mengenai Polkadot, sesuai dengan analisa gua ya, gua bukan prediksi, gua bukan dukun ya. Analisa gua, ya bagusnya, skenario terbagusnya adalah ketahan oleh MA20 di daily. Dan nyaris ya sebenarnya, dia tembus sih, tembus. Tapi ya arguably masih lumayan ketahan. Dan kalau sampai dia paling parahnya nggak akan nembus $40. Dan guess, nggak nembus $40 kan? Ya itu dia. Dan ini bukan ngedukun ya, ini bukan ngedukun karena kita ngelihat apa ya secara probabilitas saja. Itu. Dan buat kalian mungkin yang, loh, tapi kok Kusama kemarin hancur ya waktu dia parachain? Yes, karena kenapa? Dua hal seperti yang gue bahas ya. Yang pertama, Kusama adalah kripto dengan market cap yang jauh lebih kecil dibandingkan Polkadot. Otomatis naik dan turunnya bisa lebih volatile. Dan yang kedua adalah ya Kusama basically di Juni itu ya bukan ya, tepatnya ya inilah itu di masa waktu Bitcoin sedang ngedump parah gitu. It's not doing good gitu overall cryptocurrency market is not doing really good. Dan sekarang berbeda gitu. Kita cenderung potensinya malah up. Makanya menurut gua Polkadot nggak akan sampai ke $40. Dan ya benar gitu ya. Nah, sekarang PR besar Polkadot adalah tembus lagi MA20 gitu. Kalau sampai dia gagal tembus MA20 di daily, ya berarti besok ya, jam 7 pagi, dia nggak masuk lagi ke atas dari MA20 di daily, masih ada kemungkinan untuk dia kembali lagi turun ke daerah sini, yaitu di $41. Dan mungkin akan bisa sungkem ke MA50, yaitu di $40 lebih 10 sen. Walaupun nanti kemungkinan besar sih kalau udah beberapa hari ke depan, ini akan naik juga. Mungkin akan jadi confluence dengan si support Fibo di sini ya, yaitu di sekitar $41. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan kalau buat kalian lebih agresif, sebenarnya bisa saja pasang buy limit di daerah MA200, which is di $44 lebih 12 sen ya. Dibilang agresif banget juga enggak lah ya. Jadi ya oke lah, not bad ya. Jadi bisa pasang buy limit daerah sini juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Avalanche atau AVAX, di mana kemarin kembali lagi galau, tapi kayak ini galaunya bearish ya. Dia membuat spinning top, bearish spinning top lebih tepatnya ya. Dan kalau kita lihat, menurut gua dia akan lebih mendekat dulu ke MA20. Kenapa? Karena kita lihat di sini, sepertinya dia butuh koreksi tapi nggak mau dia lanjut lagi ke atas. Jadi biasanya saat dia belum sungkem dulu ke MA20 dalam waktu yang cukup lama, dia akan ya kembali lagi gitu ya. Jadi harga itu tuh seperti ada magnetnya gitu, magnet. Jadi teori Bollinger Band, coba kalian lihat ya. Sampai sejauh apapun, ujung-ujungnya dia akan kembali lagi ke MA20 gitu. Jadi ya kalau kita ngomong statistically speaking gitu ya, secara statistik gitu ya kemungkinan besar AVAX dalam beberapa hari ke depan akan mengunjungi MA20 di daily. Pasti nggak? Ya nggak ada yang pasti. Makanya kalau mau lu pasang beberapa average harga gitu ya. Nah, bisa di mana lagi nih average harganya selain dari di MA20 daily? Kalau kalian mau lebih cepat dan lebih agresif, ya bisa saja misalkan nih MA20-nya MA50 ini terlihat menjadi support. Gitu. Kalau dia terlihat menjadi support, ya lu boleh aja nambah posisi gitu ya. Nah, tapi andaikan sampai dia tembus ya berarti ya siap-siap ke daily begitu karena MA200-nya saja ada di sekitar $66, lebih di bawah dibandingkan dengan daily-nya ya. Daily-nya itu ada di $73 gitu ya. Jadi FX kurang lebih seperti itu dan justru gini loh, justru saat koreksi gua malah cenderung seneng karena gua bisa dapat buying opportunity gitu. Jadi jangan selalu berharap aset itu akan naik dengan terus-terusan ya, tapi justru expect corrections gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Avalanche. Dan gue ingatkan, sekali lagi DCWT ini bukan bagi-bagi sinyal ya. Gue ngelakuin DCWT ini apa? Supaya kalian terbiasa dengan charting gitu. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa ngelihatnya dan ujungnya, oh oke, gue bisa lah, gue bisa sendiri. Gitu. Dan ya sisanya tinggal paling konfirmasi. Bener gak sih gue mikirnya kayak gini? Boleh di komen, tapi lebih enak lagi sih jangan di komen ya. Lebih enak lagi kalau lu di Telegram grup kita gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan intinya apa? Ini semua bukan financial advice, ini adalah educational only.
ya. Dan juga jangan lupa untuk manage your risk dan don't get tracked. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.